A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Allah ta'ala fil ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan curahan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat dan nikmat iman, kita alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini, pada detik ini, dan pada jam ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa kita itu adalah termasuk orang yang berpuasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah, sholawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ajaran-ajaran beliau sesuai dengan petunjuk-petunjuk beliau. Dan juga kita mohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa bagi kita bahwa kita sekarang alhamdulillah sudah melaksanakan saum beberapa hari. Perlu kita ingat bahwa di bulan Ramadan ini ada beberapa peristiwa hal penting. Maka oleh karena itu, bulan Ramadan itu memiliki banyak nama. Bukan hanya bulan Ramadan, tetapi ada nama lain dari nama Ramadan itu sendiri. Di antaranya
adalah yang disebut syahrul Quran. Ada lagi yang dikatakan adalah syahrul infaq dan lain sebagainya. Para pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Al-Fakir di sini adalah insya Allah akan menguraikan suatu kejadian yang terjadi di bulan Ramadan, yakni adalah nuzulul Quran. Al-Fakir tidak akan membicarakan tentang nuzulul Quran, tapi Al-Fakir akan membicarakan apa hikmah di balik nuzulul Quran itu, dan apa yang kita bisa laksanakan dengan adanya nuzulul Quran itu. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengatakan dirinya adalah muslim. Yang namanya petunjuk berarti kita harus baca, kita harus pelajari, dan kita harus pahami. Dan dengan kita baca, kita pelajari, kita pahami, insya Allah kita akan mengerti betul tentang petunjuk-petunjuk itu yang ada di dalam Al-Quran. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah, bahwa hidup kita di dunia ini adalah bagaikan orang yang sedang berada di tengah lautan, ya, yang memerlukan arah, memerlukan petunjuk, dan memerlukan juga adalah petunjuk yang pasti kemana yang dia tuju dan arah mana yang dia tuju. Maka oleh karena itu, para pemirsa Al-Imarah TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa di diri kita itu adalah terdiri daripada beberapa komponen. Di antaranya ada jasad, ada hati, dan ada roh. Yang terpenting adalah yang memerlukan pedoman dan pegangan serta petunjuk adalah hati kita, ya. Karena hati sifatnya adalah yuqallib, bolak-balik. Kadangkala hati itu berada di atas dan kadangkala juga ada di bawah. Ada istilah lain yang disebut yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, ya. Maka oleh karena itu, hati ini memerlukan petunjuk, memerlukan pedoman, memerlukan arahan, serta memerlukan bimbingan. Maka untuk petunjuk hati, bimbingan hati itu tidak lain adalah kecuali Al-Quran. Dan insya Allah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran, ya, dengan memahami Al-Quran, setidak-tidaknya bacalah Al-Quran. Insya Allah dengan sebab baca, kita akan paham tentang isi Al-Quran, kita akan mengerti tentang isi Al-Quran, dan kita juga insya Allah akan melaksanakan, ya, sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran, sesuai dengan kemampuan dari kita masing-masing. Dan insya Allah dengan Al-Quran hati kita akan tenang, ya.
jasad kita akan pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ruh kita juga akan tenang dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menerima ruh kita itu, ya, dan akan menyediakan tempat ruh kita itu adalah di tempat yang namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Kenapa Raudhah min Riyadil Jannah? Karena setelah kita mati, setelah kita wafat, setelah kita meninggal, kita akan berpindah ke alam kubur. Di alam kubur itu ada dua tempat. Yang pertama Raudhah min Riyadil Jannah, yang kedua adalah Hufrah min Hufatin Niran. Nah, jangan sampai kita adalah mendapatkan ruh kita di alam kubur itu adalah Hufrah min Hufatin Niran. Maka oleh karena itu, banyak-banyaklah baca Al-Quran, pahami Al-Quran, serta renungi Al-Quran, dan amalkan Al-Quran, isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, bukan hanya baca Al-Quran, juga adalah sebagai zikr, sebagai pengingat bagi kita semua, ya. Dengan sebab membaca Al-Quran, dengan sebab memurojaah Al-Quran, dengan sebab banyak tilawah Al-Quran, insya Allah kita akan senantiasa ingat, ya, akan senantiasa berpegang kepada apa yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hudal lil muttaqin wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran adalah sebagai bayyinah, sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk-petunjuk Allah, mana yang, dan juga sebagai pembeda mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Para pemirsa Al-Imarah TV yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang paling baik, wirid yang paling baik, zikir yang paling baik itu adalah Al-Quran. Maka oleh karena itu, Al-Fakir mengajak, mari sama-sama kita semua di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak mentilawah Al-Quran, banyak-banyak mentadaburi Al-Quran, dan banyak-banyak memurojaah Al-Quran. Insya Allah dengan Al-Quran kita memiliki pegangan yang kuat. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah, saya teringat dengan kata-kata bahasa Arab tentang Al-Quran, yaitu ada 3. Al-Quran yanfa' fid dunya wa yarfa' fil qabri wa yashfa' fil akhirah. Yang pertama, Al-Quran itu sangat bermanfaat untuk hidup kita di dunia. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa kita hidup di dunia ini memerlukan pegangan, memerlukan petunjuk, dan memerlukan arahan. Tidak ada petunjuk yang paling baik, dan tidak ada arahan yang paling baik, dan tidak ada pedoman yang paling baik kecuali adalah Al-Quran. Maka oleh karena itu, para sahabat, para tabi'in, dan juga para ulama, para aulia, mereka senantiasa memurojaah Al-Quran. Maka apalagi kita, ya,
sebagai hamba Allah yang biasa, bukan sahabat, bukan wali, bukan tabi'in, bukan tabi'in. Maka sangat perlulah bagi kita semua untuk memurojaah Al-Quran. Yanfa di dunia, bermanfaat bagi kita. Insya Allah hidup kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Yang kedua, Al-Quran yarfa fil qabri, akan mengangkat manusia di alam kubur. Dalam artian mengangkat di sini adalah akan menyelamatkan jasad kita dan ruh kita di alam kubur. Jasad, insya Allah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menghafal Al-Quran, insya Allah makhluk Allah yang lain yang ada di alam kubur termasuk dun, cacing, belatung, itu tidak berani untuk menyapa diri kita, tidak berani menyapa dan tidak berani menggigit atau memakan jasad orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Yang kedua, insya Allah ruh kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Raudah min Riyadil Jannah, di suatu tempat peristirahatan yang paling baik, yaitu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, para pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah, mari sama-sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran yashfa' fil akhirah, bahwa Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti itu akan datang menolong sahabatnya, menolong orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menolong orang yang senantiasa berzikir melalui Al-Quran, dan menolong orang yang hafal Al-Quran. Dan kan di hadis lain, Rasulullah mengatakan yang artinya bahwa Al-Quran nanti akan meminta kepada Allah, ya Allah, bahwa orang ini adalah orang yang senantiasa menghafalku, dan orang ini yang senantiasa membacaku, dan orang ini yang senantiasa mempelajariku. Maka oleh karena itu, ya Allah, selamatkanlah dia dari api neraka. Selamatkanlah dia dari api neraka. Maka oleh karena itu, mari sama-sama saya mengajak di bulan suci Ramadan ini dan juga setelahnya bulan suci Ramadan, mari sama-sama kita kembali Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, dan juga banyak mempelajari Al-Quran dan memahami serta isinya. Dan mari sama-sama apa yang kita dapatkan dari Al-Quran kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya kecuali sesuai dengan apa yang dia mampu. Maka oleh karena itu, para pemirsa sekalian, Al-Fakir mengajak sekali lagi, demi keselamatan kita dunia wal akhirah, mari sama-sama kita banyak-banyak membaca Al-Quran, kembali ke Al-Quran, baik itu di bulan Ramadan ataupun nanti setelah Ramadan. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan
yang kami Al-Fakir sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabil khusus buat Al-Fakir sendiri dan umumnya adalah buat pemirsa Al-Imarah TV rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi salah datangnya dari saya pribadi, benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil yang benar dan buang yang salah. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf. Al-Fakir akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.